Sejarah Elf. Ini, dewa-dewa bawahan dari epoch kedua benar-benar adalah kekuatan tersembunyi. Ada naga kebijaksanaan, Hera Bergen, dan ada dewa kematian, Salingal. Mereka semua adalah sosok yang kuat yang bahkan telah mencapai tahta urutan 0. Tentu saja, aku tidak bisa memastikan tentang naga kebijaksanaan. Hanya saja, itu sangat mungkin. Ya, dan ada Dewa Fajar, Badeil, dan Dewi Panen, Omebela. Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka telah hidup dengan cukup baik hingga epoch kelima. Aku bertanya-tanya apakah dewa makhluk spiritual Tolsna dan Dewi Sial Amanises berhasil menghindari operasi pengambilan kekuasaan oleh kota perak pada akhir epoch kedua. Jika mereka berhasil melarikan diri dari nasib itu, peran apa yang mereka mainkan di epoch ketiga dan keempat? Setelah sejenak terkejut, Klein mulai berpikir dengan mendalam. Mengingat pengkhianatan para raja malaikat di epoch ketiga, ia tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Kau harus berhati-hati dengan api, pencurian, dan dewa-dewa bawahan. Pada saat itu, Audrey, yang tidak tahu banyak tentang nama atau kekuasaan dewa-dewa bawahan, tidak menunjukkan ketegangan dalam emosinya. Ia berperan sebagai berbagai elf perempuan dalam ingatan Siatas, dan ia terus berbicara tentang pengalamannya dan hal-hal yang diketahuinya tentang epoch kedua. Menurut Siatas, dalam sejarah elf, tidak ada konsep epoch pertama atau epoch kedua. Di tahun-tahun awal yang tidak diketahuinya, semuanya kacau, gelap, dan gila, dan tidak meninggalkan teks apapun. Setelah ras-ras supranatural memperoleh tingkat kecerdasan tertentu dan memiliki bahasa mereka sendiri, makhluk-makhluk akhirnya memiliki pengetahuan tentang sejarah. Di era itu, dewa-dewa kuno muncul satu persatu. Langit, tanah, laut, dan dunia bawah tanah perlahan-lahan berubah dari ketidakteraturan menjadi keteraturan. Namun, selain dewa-dewa kuno yang tirani dan gila, tidak ada yang tahu berapa lama tahap ini berlangsung. Dia hanya tahu bahwa, sangat lama yang lalu, itu disebut oleh ras-ras supranatural utama sebagai era berkecambah. Setelah era berkecambah, adalah era awal api, di mana 8 dewa kuno berperang satu sama lain di berbagai kubu. Ini juga terjadi jauh sebelum kelahiran Siatas, jadi dia hanya bisa memahami ini dari catatan sejarah elf bahwa itu adalah waktu ketika kuasa manusia melawan non-manusia, melawan korupsi dan intrusi dari iblis dan serigala demonis. Di antara mereka, humanoid adalah raksasa, elf, sanguin, serta budak-budak mereka. Era awal api berlangsung dalam periode waktu yang berbeda sesuai dengan catatan yang berbeda. Namun, satu kesamaan adalah bahwa itu berlangsung kurang dari 1000 tahun, karena esensi dewa-dewa kuno adalah kegilaan, tirani, kekejaman, dan kedinginan. Mereka sering didorong oleh insting mereka. Setelah leluhur sanguin Lilith, Raja Mutan Kefastir, dan serigala Demon Annihilation Phlegrea binasa selama pengkhianatan, era awal api berakhir, dan perang meletus. Dunia rusak, dan tidak berhenti selama berabad-abad. Karena raksasa dan naga relatif kuat pada masa itu, mereka dikenal sebagai era ganda. Saat 5 ras membentuk keseimbangan kekuatan baru, benua utara, benua selatan, benua timur, dan 5 laut telah pulih sampai tingkat kedamaian tertentu. Ini adalah saat Siatas dilahirkan dan tumbuh hingga ia memasuki perjalanan Grosele. Dalam sejarah yang dia gambarkan, ada 2 poin penting. Pertama, itu membuktikan keberadaan benua timur, tempat di mana istana Raja Raksasa berada. Kedua, setelah era berkecambah, ras-ras supranatural memiliki jenis peradaban mereka sendiri. Mereka tidak sepenuhnya tidak rasional seperti yang diyakini oleh keturunan mereka. Tentu saja, kecenderungan terhadap tirani, kekejaman, kedinginan, dan pembantaian masih ada, seolah-olah mereka semua berada dalam keadaan setengah kehilangan kendali. Hanya setelah era ganda, bahwa generasi baru elf dan raksasa memperoleh tingkat rasionalitas tertentu. Mereka memiliki perasaan seperti Siatas dan Grosele. Benua timur tampaknya adalah tanah yang terlupakan dari para dewa. Apakah itu ditinggalkan selama kiamat? Pikiran serupa muncul di benak Klein, Leonard, dan Audrey. Mereka sangat tertarik dengan hal ini, tetapi sayangnya Siatas selalu tinggal di istana Raja Elf. Penjelajahan mereka yang kadang-kadang di luar terbatas pada parade di laut. Dia belum pernah ke benua timur, dan dia kekurangan pengetahuan yang diperlukan. Di bawah pengaruh Audrey, mimpi Siatas mulai menunjukkan tradisi dan bahasa elf. Menurut legenda yang didengar oleh pelayan ratu, bahasa elf diciptakan oleh raja di era berkecambah. Setiap kata dihasilkan dengan kelahiran elf generasi pertama. Jumlah kata dalam bahasa elf berarti jumlah elf generasi pertama. Namun, tradisi elf tidak terlalu terkoordinasi. Mereka sangat bergantung pada lingkungan mereka, elf di hutan dan laut jelas berbeda dalam berbagai adat.
Apa yang mereka miliki bersama adalah keyakinan pada raja, yang merupakan dewa kuno, dan ratunya. Mereka suka membuat makanan dengan darah mangsa mereka. Banyak dari mereka memiliki metode memasak seperti memanggang. Bahkan elf laut sering naik ke terumbu untuk pesta api unggun. Mereka dekat dengan alam dan mahir menggunakan berbagai rempah-rempah. Mereka mengidolakan yang kuat, dan mereka bangga bertindak cepat sebelum berpikir. Dengan mitos dan kenyataan yang tercampur, sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Tradisi mereka telah menghancurkan teori-teori sebelumnya. Klein mendengarkan dengan ekspresi stoik sambil cepat menganalisis setiap kata yang diucapkan si atas. Setelah memahami hal-hal yang relevan, Audrey mengelilingi kata kunci benua barat dan membuat mimpi si atas berubah. Itu mencerminkan beberapa ingatan bawah sadarnya. Istana Karang muncul kembali di depan Klein dan kawan-kawan. Si atas mengikuti Ratu Malapetaka Kohinem dan berjalan menuju jendela kristal. Dia melirik gaun ratu yang rumit dan indah, dan dia mencuri pandang pada dewa yang mengendalikan malapetaka. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yang mulia, apakah kau melihat ke arah barat?" Bagi para elf, selama mereka tidak merasakan tekanan kekerasan, mereka akan bertanya langsung. "Mengapa kau berpikir begitu?" Kohinem tidak menoleh saat dia bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. "Aku baru saja mendengar sebuah legenda bahwa elf kami berasal dari benua barat," si atas menjawab. "Yang mulia, apakah benua barat benar-benar ada? Apakah itu benar-benar tempat di mana elf generasi pertama dilahirkan?" Bibir Kohinem melengkung sedikit saat dia berkata dengan suara yang sedikit ethereal, "Benua barat mungkin ada, tetapi mungkin juga tidak ada. Setiap ras perlu memberikan diri mereka asal-usul yang mulia, sebuah rumah bagi pikiran." "Si atas, di mana rumahmu bagimu?" "Rumahku," si atas mengulangi pertanyaan itu sambil menjawab dengan kebingungan, "itu di mana yang mulia dan yang mulia berada. Ini adalah istana yang dapat mengarah ke hutan di mana orang tuaku tinggal." Saat dia mengucapkan ini, emosi si atas perlahan-lahan berubah berat, tersesat, dan melankolis. Jelas bahwa dia dipengaruhi oleh ingatan bawah sadarnya yang sesuai. Dia telah memasuki perjalanan Grosele dan telah jauh dari rumah selama 2 hingga 3.000 tahun. Oleh karena itu, bagi elf seperti kau, benua barat tidak ada, tetapi bagi beberapa elf, itu pasti ada. Ratu Malapetaka Kohinem dengan tenang memberikan jawaban terakhirnya. Si atas tidak bertanya lebih jauh, karena dia tiba-tiba teringat bahwa Ratu bukanlah elf generasi pertama. Tanggapan semacam itu membuat Klein semakin bingung dan bingung. Syukurlah, dari epoch kedua hingga epoch kelima, benua barat tidak memiliki keberadaan, jadi tidak ada rahasia penting yang terkait dengannya. Dia hanya mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya dan tidak berharap banyak. Setelah mengakhiri panduan bawah sadar si atas dan karena hampir tengah hari, tanpa mimpi lain di dekat mereka yang bisa mereka masuki, Audrey pergi bersama Klein dan Leonard, dan mereka muncul di kamar Mobet dan si atas. Melihat Viscount epoch keempat yang tubuhnya terikat erat oleh elf, ekspresi Audrey tiba-tiba menjadi lembut saat dia berkata sambil tertawa, "Mereka tampaknya baik-baik saja." Tidak, tidak. Menakutkan memiliki istri yang begitu ganas, langsung, dan imajinatif yang berani bertindak. Hanya orang seperti Mobet yang suka dan menikmatinya. Leonard, yang tidak memiliki bakat penyair tetapi memiliki kecenderungan liberal seorang penyair, menggelengkan kepala sambil menyimpan tangannya di saku. Pada titik ini, dia bergumam dalam pikirannya. Sebaliknya, memang benar bahwa pencuri berpengalaman membutuhkan wanita seperti si atas untuk mengekangnya. Aku penasaran jenis anggota lawan jenis seperti apa yang disukai anggota keluarga lanjutku yang lain. Mereka tidak perlu iri atau keberatan pada kita. Inilah cara mereka hidup bersama. Kaisar Rosele pernah menulis sebuah puisi, mengatakan, "Demi cintaku aku akan mengorbankan hidupku." Saat Klein mendengarkan diskusi mereka, ia membuka mulutnya dan menutupnya lagi. Ia tidak memberitahu mereka bahwa si atas dan Mobet sebenarnya telah mati. Hanya ketika mereka mati, mereka benar-benar merasakan cinta mereka satu sama lain. Yang hidup di dalam buku hanyalah salinan yang diciptakan oleh dunia buku. Setelah meninggalkan rumah pasangan itu, ketiga orang itu menuju bengkel pandai besi Grosele. Dalam perjalanan, saat mereka melewati sebuah jalan, Klein melihat Frunziar, yang dikenal sebagai seorang filsuf, dan Audrey mengenalinya sebagai Lunis sekilas. Apakah itu tentara dari 100 tahun yang lalu? Audrey memperlambat langkahnya dan bertanya. Klein mengingat kerinduan Frunziar pada kampung halamannya, dan abu yang ia letakkan di pemakaman Beklun. Ia terdiam selama 2 detik sebelum mengangguk pelan. Ya. Tuan Dunia merasa sedikit emosional.
Dia seperti sungai tenang di permukaan, dengan banyak arus bawah dan pusaran di bawahnya. Audrey mengangguk samar dan bertanya, bisakah kita memasuki mimpinya? Aku ingin mendapatkan formula ramuan hakim dan paladin disiplin. Tidak masalah, jawab Klein sambil melirik Leonard. Leonard terus menyimpan tangannya di saku, tetapi matanya seketika menjadi gelap. Duduk di bangku, Frunziar terlelap. Segera setelah itu, 3 orang muncul dalam mimpinya. Ini adalah kota yang ramai dengan bangunan yang terbuat dari kayu. Pejalan kaki yang datang dan pergi sebagian besar adalah Lunis. Frunziar yang berambut hitam dan bermata biru berdiri di luar sebuah rumah sambil mengintip tanpa berani mendekat. Hanya ketika seorang wanita yang mengenakan gaun panjang tua keluar dari dalam, ia dengan bersemangat maju dan mencoba memeluknya. Pelukannya melewati wanita itu tanpa ada kontak sama sekali. Frunziar berdiri terpaku di tempatnya sambil berteriak kosong, "Ibu." Audrey, yang ingin membimbing mimpi itu, diam-diam mengamati pemandangan ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan jam ikonik. Beklun, Audrey mengerutkan bibir dan menoleh. Dia melihat Klein dan bertanya, tidakkah mereka bisa meninggalkan dunia buku? Sudah terlalu lama, jika mereka pergi, mereka akan menua, mati, atau bahkan menjadi debu. Suara Klein seperti sungai yang tenang. Aku mengantarkan salah satu barang Frunziar ke Beklun. Ini. Sebagai seorang penonton, Audrey dengan tajam merasakan kenyataan kejam di balik kata-kata itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari mimpi, melihat lokasi di mana Mobet dan Siatas berada. Leonard ingin bertanya apa itu, tetapi setelah melihat sekeliling, dia memilih untuk tetap diam. Setelah itu, Audrey dengan serius membimbing mimpinya. Selain memperoleh 2 formula ramuan, dia membuat Frunziar kembali ke rumah dan hidup bahagia dengan orang tuanya, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya. Itu adalah mimpi yang indah. Setelah meninggalkan Frunziar, Klein, Leonard, dan Audrey dengan cepat melihat rumah Grossele. Ini adalah pemberhentian terakhir dari eksplorasi mereka. Setelah memperoleh informasi dari bawah sadar Grossele, mereka akan memasuki lautan bawah sadar kolektif dunia buku dan mencari rahasia yang mungkin ada di dalam buku ini. Sakura Novel.id